Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Kegelapan di Banyuwangi, tragedi pembantaian dukun santet. Pada tahun 1998, Indonesia tengah berada di ambang perubahan besar. Krisis moneter dan gejolak politik mengguncang negara, membawa ketidakpastian dan ketakutan ke setiap sudut tanah air. Di tengah situasi yang tegang ini, sebuah tragedi kelam terjadi di Banyuwangi, sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa yang dikenal sebagai Bumi Belambangan. Banyuwangi yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan-hutan lebat menyimpan kisah mistis dan legenda yang kaya. Di daerah pedesaan yang tenang ini, kepercayaan pada dukun dan ilmu santet masih kuat. Banyak orang datang ke dukun untuk meminta bantuan, baik itu untuk penyembuhan, pelarisan usaha, atau bahkan ilmu hitam. Namun di tahun 1998, ketegangan mulai terasa di kalangan masyarakat. Rumor tentang praktek santet yang merajalela membuat penduduk desa resah. Rasa takut dan ketidakpercayaan menyebar seperti api di musim kemarau. Wuss, sangat cepat dan bahaya. Orang-orang mulai saling curiga, takut bahwa tetangga atau bahkan keluarga mereka terlibat dalam praktek santet. Kisah ini dimulai di desa kecil bernama Karangasem, di mana seorang petani bernama Pak Karto mengalami serangkaian kemalangan. Padi yang ditanamnya layu tanpa alasan, dan hewan ternaknya mati mendadak. Desas-desus pun beredar bahwa Pak Karto telah menjadi korban santet. Ketakutan yang sudah lama mengendap di hatinya berubah menjadi kemarahan. Suatu malam, Pak Karto mengumpulkan beberapa tetangganya. Mereka berbincang dalam bisikan, mata mereka penuh kecurigaan dan amarah. Pak Karto menunjuk seorang pria tua bernama Pak Marwan, seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam. Dia pasti pelakunya. Kata Pak Karto dengan suara bergetar. Kita harus bertindak sebelum ada korban lain. Amarah mereka memuncak, dan malam itu mereka memutuskan untuk mengadili Pak Marwan. Dengan obor dan senjata tajam di tangan, mereka mendatangi rumah Pak Marwan. Tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, mereka menyeret Pak Marwan keluar dan menghakiminya di hadapan banyak orang. Pak Marwan dipukuli dan ditusuk hingga tak bernyawa. Ceritanya bergema di malam yang kelam, namun tidak ada yang datang untuk menolongnya. Pembantaian Pak Marwan hanyalah awal dari serangkaian kejadian mengerikan. Ketakutan dan amarah menyebar ke desa-desa lain. Orang-orang mulai menuduh siapa saja yang dicurigai sebagai dukun santet. Tidak ada bukti yang diperlukan, hanya kecurigaan dan fitnah. Desa demi desa, penduduk melakukan penghakiman massal. Banyak orang yang tak bersalah yang menjadi korban dari kemarahan buta ini. Di desa Banyuwangi, seorang ibu bernama Bu Siti menjadi korban berikutnya. Dia dikenal sebagai tabib yang menggunakan ramuan herbal untuk menyembuhkan penyakit. Namun, di tengah histeria massa, keahlian pengobatan tradisionalnya dianggap sebagai praktek santet. Pada suatu malam, sekelompok orang datang ke rumahnya. Mereka menuduhnya menyebabkan penyakit misterius yang menyerang anak-anak di desa. Bu Siti dibawa keluar dari rumahnya, dipukuli hingga tak bisa berdiri, dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Ceritanya yang memilukan membuat bulu kuduk merinding, namun amarah massa mengalahkan rasa kemanusiaan mereka. Di desa Tegal Delimo, seorang guru SD bernama Pak Anton juga menjadi korban. Dia adalah sosok yang dihormati di komunitasnya. Namun hanya karena dia hidup sendiri dan sering menyendiri, orang-orang mulai mencurigainya sebagai dukun santet. Malam itu, ketika Pak Anton sedang tidur, rumahnya diserang. Jendela dan pintu dipecahkan dan dia ditarik keluar secara paksa. Pak Anton mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, tapi suaranya tenggelam dalam teriakan massa yang marah. Dia disiksa hingga tewas, tubuhnya dibuang di tepi hutan. Berita tentang pembantaian ini menyebar luas, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Aparat keamanan tampak tak berdaya atau bahkan tidak peduli. Di tengah situasi politik yang kacau, prioritas mereka adalah menjaga ketertiban di kota-kota besar. Sementara desa-desa kecil seperti Banyuwangi dibiarkan menghadapi teror mereka sendiri. Para pelaku pembantaian merasa memiliki pembenaran atas tindakan mereka. Mereka menganggap bahwa membasmi dukun santet adalah cara untuk melindungi diri dan keluarga mereka dari malapetaka. Namun di balik itu semua, rasa takut dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi dan politik telah menggerakkan mereka ke dalam tindakan yang tidak masuk akal.
Setelah beberapa bulan, ketika situasi mulai mereda dan ketenangan kembali, banyak orang yang mulai menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Mereka telah mengorbankan nyawa tak bersalah berdasarkan prasangka dan ketakutan. Desa-desa yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini dipenuhi dengan luka dan penyesalan. Banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai karena histeria massa yang tidak beralasan. Pemerintah dan masyarakat setempat akhirnya mengambil tindakan untuk menghentikan kekerasan ini. Kampanye penyadaran dilakukan, mengingatkan masyarakat bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan dan main hakim sendiri. Pelan tapi pasti, ketenangan kembali ke Banyuwangi. Meski bekas luka tragedi itu masih tetap ada. Kisah pembantaian dukun santet di Banyuwangi menjadi sebuah peringatan suram tentang bahaya dari ketakutan dan prasangka yang tak terkendali. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya hukum, keadilan, dan kemanusiaan di tengah krisis. Meski tragedi ini telah berlalu, kenangan akan kegelapan itu tetap terpatri dalam ingatan masyarakat Banyuwangi, mengingatkan mereka akan harga mahal dari ketidakpercayaan dan kebencian. Semoga kita banyak belajar dari kisah ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.